Kan jawabnya gampang ya harusnya. Gampang ya? Loh kan nama ayahnya Nabi siapa? Abdullah. Abdullah artinya apa? Hambanya Allah. Nah berarti kan bapaknya Nabi Muhammad SAW sudah tahu ada Allah. Iya. Nah terus yang ditanya apa? Karena ada nih pertanyaan, ya itu tidak saya menelusuri orang yang katakan memframing bahwa Allah itu dikatakan dewa bulan, Tad. Dewanya orang-orang kafir Quraisy gitu. Nah ini bagaimana orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW lahir mengenal kata Allah. Sementara kalau dari kita tariklah misalnya Nabi Ibrahim yang memiliki dua anak, Ismail dan Ishak, kan nggak mungkin, Tad. Buat lo anaknya nama gue ini ya. Buatnya namanya anaknya nggak mungkin, Tad. Tapi kenapa dari garis sisi Ishak tidak ada kata Allah, tapi dari sisi Ismail salah satu bukti yang paling gampang tadi adalah ayahanda dari Rasulullah sendiri yaitu Abdullah. Gimana tuh? Nah sekarang kita coba balik mundur nih. Siap. Kalau tadi bilang Nabi Isa alaihissalam dia berbahasa apa? Aramaik. Isa. Ibrani. Ishak. Oh Ishak Ibrani. Iya. Ibrani. Terus kemudian gini, kalau di dalam Bani Israel, mereka mengenal ada 7 nama. 7 nama untuk Hashem. Oke. Ya, Hashem itu kan the name. Oke. Atau mereka menyebutnya dengan Adonai. Adonai itu kalau bahasa Arabnya Rob. Ya. Mereka mengenal 7 nama. Pertama apa? El. Eloah, Elohim. Terus kemudian apa? El, Eloah, Elohim, Elohai. Kemudian yang 4 huruf itu, yang tetragramaton, yang Yod, He, Vav, He. Ya. Orang Yahudi tidak menyebutkan Yod, He, Vav, He sebagai Yahweh atau Yehova atau Yehowa gitu. Terus kalau yang nyebut Yahweh, ya mereka menyebutnya kan dengan Hashem atau Adonai. Diganti ya, nggak berani menyebut nama yang suci itu. Nah nanti yang nyebut itu siapa nanti ini. Oke. Yang berikutnya adalah El Shaddai. El, Eloah, Elohai, Elohim, El Shaddai, Yod-He-Vav-He, Zebaot. 7 nih ya. Sekarang pertanyaannya, kan tadi ada Elohim. Elohim itu kan kata dasarnya Eloh, ya. Eloh. Eloh dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Arabnya Allah. Orang yang berbahasa Ibrani aja tahu kalau Eloh itu dalam bahasa Arabnya Allah. Terus kalau ditanya siapa yang menyebutkan Yahweh? Yang menyebutkan Yahweh adalah orang-orang Kristen. Okay. Kata Yahweh sendiri itu yang menciptakan seorang Kristen yang bernama Jean Brardus. Nama lengkapnya gue lupa lah. Dia menulis itu di bukunya dia berjudul The Chronographia yang diterbitkan di Prancis tahun 1567. Itu ciptaannya orang Kristen Yahweh. Yahweh nanti ada yang berubah lagi Yehuwa, Yehova gitu kan. Makanya ada sekte Saksi Yehova. Saksi Yehova ya, oke. Orang Yahudi yang tadi mengenal 7 kata itu, mereka kenal nggak dengan kata Yahweh? Yahudi nggak kenal. Nggak kenal. Nggak kenal mereka. Apaan tuh Yahweh gitu? Karena begitu sucinya kata yang tadi yang tetragramaton itu, mereka menyebutnya dengan Adonai atau Hashem. Ya, nggak boleh sembarangan. Yang boleh menyebutkan itu hanya Kohen Gadol, imam tinggi di dalam sebuah upacara yang diadakan setahun sekali, yang pengucapannya hanya dia yang tahu. Orang yang di luar itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang berani nyebut gitu. Nyebutnya Adonai atau Hashem. Tadi saya bilang Elohim yang kata dasarnya Eloh, dibaca dalam Ibrani Eloh, dibaca dalam bahasa Arabnya Allah. Mirip gak sih? Iya, mirip kan? Sebenarnya cuma mirip. Beda gitu dialek aja ya. Nah, sekarang kalau kita bilang fitnah, orang Sunda bilangnya apa? Fitnah. Katanya nggak bisa ngomong F. Makanya jangan suka menfitnah orang Sunda. Siapa bilang itu mah cuma fitnah. Nah, jadi kayak gitu contohnya kayak gitulah. Sama misalnya di apa ya? Mungkin kurang begitu tepat, tapi kan kita juga sering melihat kalau warna dalam bahasa Inggris apa, Tad? Color. Color tulisannya? Ada yang color, ada yang colour. Colour. Sama kan artinya? Sama. Tulisannya doang beda. Sama. Jadi itu yang disebut dengan kata yang paralel. Paralel ya. Kalau Matthew itu Matius bukan? Matius. Bahasa sama Inggris sama bahasa Indonesia. Iya, sama kan artinya kan? Sama. Kalau John itu Yohanes bukan? Sama. Sama. Peter? Petrus. Sama kan? Sama. Kalau James apa? James ya James juga lah. Enggak dong, enak aja. Apa James? Yakobus. Oh Yakobus.
Kalau Jud, Jude tulisannya. Judas. Judas. Oke. Nah gitu. Itu kan sama sebenarnya. Orang-orang yang tahu, mereka mengetahuinya sama. Jadi kalau kata Elo dengan kata Allah itu sama juga, sama seperti yang tadi. Itu namanya paralel. Oke. Oke, paham. Tetapi gini, mungkin dengan perkembangan zaman, perkembangan bahasa, yang namanya nama pribadi, itu kan memang tidak seharusnya diterjemahkan. Tapi kalau paralisasi, itu ya wajar-wajar aja. Lidah orang, lidah bangsa kan beda-beda. Lidah Ibrani nyebutnya Elo, lidahnya Arab menyebutnya Allah, gitu loh ya. Terus kalau ditanya, apakah kata Allah itu belum ada sebelum apa? Sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, buktinya bapaknya Nabi sudah menggunakan Abdullah. Berarti yang memberi nama bapaknya Nabi sudah tahu bahwa sudah ada kata Allah, gitu kan? Yang kasih nama siapa? Kakeknya kan? Berarti kakeknya udah tahu ada kata Allah kan? Iya. Jadi sebenarnya gini, di kawasan Arab Saudi, Mekah ya, yang ada Ka'bahnya, itu kan memang sebenarnya daerah tujuan daripada orang-orang yang berziarah. Orang-orang zaman itu sudah tahu bahwa mereka ke Mekah itu untuk berziarah. Di bangsa Yahudi juga ada. Bahkan kalau kita mau menelusuri lebih detail lagi, di Mazmur juga ada kan? Ada kata baka, ya kan? Ada kata rumah Tuhan. Itu bisa ditafsirkan bisa ke Ka'bah sebenarnya. Kemudian Nabi Musa mertuanya orang mana? Midian. Oke. Nabi siapa? Su'aib. Atau di Bible disebut Yitro. Midian tuh di mana? Arab. Kira-kira kalau orang Arab berhaji nggak? Berhaji lah. Berhaji. Kemana? Ke Mekah. Ya ke Mekah lagi. Jadi kira-kira Nabi Musa berhaji nggak? Berhaji. Karena dia melayani mertuanya kurang lebih 8 tahun. Di Quran disebutkan 8 musim. Artinya 8 musim apa? Sebenarnya kalau mau ditelusurin lebih detail, itu bisa diartikan 8 musim haji. Gitu ya. Bukan cuaca ya? Bukan. 8 tahun itu bisa diartikan 8 musim haji. Oke. Jadi ada kemungkinan besar karena mertuanya Musa di Arab, walaupun bagian utara, tapi dia pasti juga berhajinya ke Mekah. Berarti Nabi Musa pasti ngikut gitu loh. Nggak mungkin lah mertuanya berhaji, menantunya nggak ikut gitu kan. Jadi sebenarnya orang-orang di daerah situ sudah mengenal kata Allah. Cuman karena di sekitar Ka'bah itu yang tadinya bersih, tidak ada patung berhala, akhirnya ada yang bawa oleh-oleh souvenir dari Persia atau Syam gitu ya. Yang bawa namanya orang Quraisy bernama Amr bin Luhai. Berdagang dia ceritanya. Kalau orang Jawa bilang kulakan gitu. Beli barang di sana, jual di Mekah. Di sana dia melihat bahwa orang-orang di Persia itu menyembah patung-patung. Keren nih kayaknya nih. Souvenir. Di rumah gue dulu pernah ada patung. Patung Kuankong. Belinya di Gunung Kawi. Jadi di Gunung Kawi itu kita beli patung yang dianggap kosong. Yang jual itu seolah-olah kayak bilang, lo kalau mau ngisi di sono gitu. Jadi di Gunung Kawi itu ada tempat ngisi patung, ngisi ya. Iya. Artinya ngisi sesuatu ke dalam patung itu. Akhirnya patung itu dibawa pulang gitu. Di rumah gua, bokap gua dulu berduanya ke patung itu. Gitu. Sama juga pada waktu di Arab Saudi itu, setelah ada yang bawa patung ke daerah Ka'bah, ditaruh di situ. Orang kan pada nanya apaan tuh gitu kan. Menurut yang bawa, dia dengar cerita dari orang di Syam itu atau di Persia itu, bahwa mereka menyembah dewa-dewa itu melalui patung-patung. Gitu. Satu ditaruh, yang lain pada nyusul gitu loh. Karena yang ke Mekah itu banyak pedagang juga. Akhirnya pada nyusul satu sampai 360 patung. Orang-orang yang berziarah di situ, mereka tahu bahwa Ka'bah itu Baitullah. Mereka juga tahu ada Allah. Allah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi mereka menyembah kepada Allah itu melalui perantara patung-patung itu. Dianggap perantara gitu lah. So, itu kan sudah biasa gitu, konsep perantara gitu. Bahkan di daerah-daerah Sumeria, Babilonia, Persia, India, Mesir, mereka sudah terbiasa menyembah Tuhan yang triad gitu. Ya, Tuhan yang triad nanti banyak lambangnya kan. Ada patung ini gitu. Nah,
Di antara patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah itu ada patung-patung yang disebut dengan Lata, Alat sama Al-Uzza. Ya. Jadi orang menganggap bahwa pikiran manusia kan macam-macam. Pikiran manusia kan macam-macam. Jadi ada yang berpikiran bahwa Allah itu adalah punya anak gitu. Ini anak Allah gitu. Sama di Palestina ada yang menganggap Isa juga anak Allah, putra Allah gitu. Ya. Pikiran-pikiran semacam itu kan bisa tersebar kemana-mana melalui pemikiran orang-orang. Saya pernah ke Palestina, orang menganggap Isa putra Allah. Dia berangkat kemana, mikir, oh di sana udah begitu, kita juga harus begini. Bisa terjadi kan? Bisa terjadi. Konsepnya dibawa pulang ya? Konsepnya bisa disebarin kemana-mana. Jadi ada pemikiran bahwa Allah bisa punya anak perempuan, 3 anak perempuan itu yang disembah sama mereka sebagai perantara. Karena konsepnya sama dengan orang di Palestina yang menganggap Isa sebagai putra Allah. Gitu. Masuk akal? Iya. Nah, juga begitu, mereka juga ada yang bawa konsep bahwa ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari, gitu kan? Ada yang menganggap bahwa Allah itu adalah dewa bulan itu. Gitu. Pemikiran orang zaman dulu, gimana sih? Iya. Maka itu dengan diturunkannya Quran kepada Nabi Muhammad SAW, itu semua dipatahkan, dibersihkan. Setelah Fatu Mekah juga patung-patung itu semua dihancurkan. Bahkan di Quran kan juga ada ada ayat bahwa apakah mungkin Allah Subhanahu Wa Taala itu punya perempuan yang 3 patung itu tadi tuh, ya? Itu kan untuk menghancurkan pemahaman bahwa Allah tuh bukan bisa punya anak, gitu. Masakan kalau dia punya anak, apakah dia harus punya istri, gitu? Itu menghancurkan pemikiran-pemikiran orang penyembah berhala, gitu. Itu backgroundnya. Kemudian tadi namanya kita sudah tahu bahwa nama itu sudah ada. Karena jauh sebelumnya bangsa Yahudi. Berarti dari patung-patung yang dibawa dari luar Mekah, yang ditaruh di Ka'bah tadi, tidak ada satu pun dari 360-an patung yang dinamakan Allah, nggak ada ya, karena mereka menggunakan hanya sebagai berhala perantara. Iya. Ya. Siap. Iya. Nggak ada patung-patung itu yang bernama Allah, nggak ada. Siap. Terus juga mengenai kadang suka di fitnah-fitnah tuh dipelintir. Allah adalah dewa bulan katanya gitu. Padahal di Quran surat Fussilat ayat 37 dinyatakan janganlah menyembah matahari, janganlah menyembah bulan. Sembah yang menciptakannya. Dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam kan udah jelas. Iya, itu sudah diamati sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Siap. Ya. Jadi kan sebenarnya ya namanya pikiran manusia zaman dulu ya, yang istilahnya belum mendapatkan, apalagi di Arab itu kan termasuk bangsa yang ummi, bangsa yang belum pernah menerima kitab. Ya otomatis pemikiran-pemikiran itu pasti dengan mudah sekali menyebar gitu. Karena daerah-daerah situ semuanya mereka sudah menyembah Tuhan yang seperti itu gitu. Apalagi di Palestina ada kabar Isa al-Masih dianggap putra Allah gitu. Otomatis gampang lah, ya kan? Gitu ya. Ya, siap. Nah, jadi gitu ya pemirsa, kita lebih dalam lagi tadi mengenai Allah proper name, bukan generic name. Contohnya yang paling jelas, tiada Tuhan selain Allah. Itu terjemahan yang mendekati ya. Tetapi kalau diplesetin, there is no God but God. Yang satu G kecil, yang satu G besar nggak bisa. Harus G yang terakhir itu diganti dengan Allah karena nama ya, karena dari bahasa Arabnya sendiri la ilah, ilah itu Tuhan, sesembahan. La ilah, tiada Tuhan yang layak untuk disembah ha illallah, kecuali Allah. Iya, ya. Di Quran surat An-Najm ayat 19-20 disebutkan, maka apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap bahwa Al-Lata, Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah. Orang-orang kafir pada saat itu menganggap atau punya pemikiran bahwa Allah punya anak 3, anaknya Al-Lata, Al-Uzza dan Manah. Apakah mungkin, ini kan kalimatnya kan bentuk pertanyaan, gitu loh. Ayat-ayat yang seperti ini yang ditujukan kepada orang-orang di Arab Saudi pada waktu itu yang punya pemikiran sesat seperti itu dibongkar atau diklarifikasi atau dijelaskan
Nggak mungkin loh Allah Subhanahu Wa Taala tuh punya anak perempuan, apalagi cuma bentuknya patung, yang ada gempa bisa jatuh pecah gitu misalnya. Tuh akalnya lagi dicentil tuh, suruh mikir oleh ayat Al-Quran Gitu. tersebut. Ya. Ya. Jadi kalau pertanyaannya, apakah sudah ada kata Allah sebelum Nabi diturunkan? Ya sudah. Lah buktinya bapaknya sudah pakai nama Abdullah, orang Ibrani sudah mengenal Eloh, otomatis orang Arab juga pasti kenal Allah. Iya. Dari tadi ya, yang dari Ibrahim ke Ismail terus garis keturunannya sampailah lahir Nabi Muhammad SAW. Baik, kira-kira apa lagi nih yang mau kita bahas nih? Apa lagi? Apa lagi ya? Kata Allah tadi. Kata enggak itu kan Saya udah terusin lah. aja, saya Oh terusin. mau diterusin? Saya terusin nih, Monggo. biar lebih jelas lagi ya. Oke. Orang Yahudi yang mengenal kata Elohim, Elohai, El Shaddai, Yod-Heh-Vav-He, terus apa lagi tadi? Zebaot, yang 7 itu ya pokoknya ya. Itu menerjemahkan kata Yod-Heh-Vav-He ke dalam bahasa Arab juga menjadi Allah. Orang Yahudi ya menerjemahkan kata Yod-Heh-Vav-He ke dalam bahasa Arab menjadi Allah. Jadi Siapa yang menerjemahkan? Rabi Sadiagaon. Jadi Rabi Sadiagaon menyetarakan Yod-Heh-Vav-He dengan Allah itu. Iya. Tapi ada nggak kira-kira ini saya nanya ya, punten. Yod-Heh-Vav-He sama dengan Rohul Kudus atau Yod-Heh-Vav-He sama dengan anaknya Maria, ada nggak kira-kira? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi Gimana disetarakan kepada Allah ya. Nggak ada lah. Ya oke, sip. Itu tadi Yahudi ya. Yang kedua, Kristen Arab tahu bahwa Allah itu adalah nama daripada zat sang pencipta itu. Kristen Arab. Buktinya, Kamus Al-Munjid. Kamu sama Ya. Frater Louis siapa? Yang ngarang siapa? Pendeta Louis Makluf. Louis Makluf. Ismu Al-Zat Al-Wujud, Al-Wajib Al-Wujud. Al-Wujud. Nama bukan, ismu kan? Ismu nama. Nah, juga ada apa namanya Bible-nya Kristen Arab yang nyusun Dr. Butros Terus. juga tahu kalau kata Allah itu adalah nama daripada Tuhan gitu. Ya. Jadi orang Kristen Arab benar memakainya proper name ya. Yahudi tahu, Kristen Arab tahu, kemudian di dalam KBBI kita sudah tahu kan, Ya. Nama Allah Tuhan adalah dalam bahasa nama Arab. Tuhan dalam bahasa Arab. Ya. Oke. Terus Undang-Undang 1945 Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. nama bukan? Nama. Terus tiba-tiba Kristen di Indonesia dan di Malaysia menggunakan kata Allah bukan sebagai nama. Terusnya jangan ada Allah lain di hadapanku. Allah ini dianggap sebagai ilah gitu. Harusnya benar kan jangan ada ilah lain di hadapanku gitu. Jadi kira-kira Yahudi, Kristen Arab, Undang-Undang 1945, KBBI, sama LAI kan yang menggunakan kata Allah kan. Kira-kira yang salah yang mana dari 5 ini? Jelas LAI. Karena dia dalam kaidah menerjemahkan, dia melanggar Kamus Besar Bahasa Indonesia. Udah dibilang nama Tuhan. Juga kan nggak sama Kristen Arab, Enggak, beda. nggak sama Yahudi, Beda. ya kan? Apa mungkin LAI yang benar, yang lain salah nih empat-empatnya? Enggak mungkin, enggak mungkin. Lo kan ini nanya doang. Oh iya, enggak mungkin. Logikanya, apakah mungkin LAI doang yang benar, yang empat-empatnya ini salah semua? Enggak mungkin lah. Enggak mungkin. Sebenarnya LAI juga tahu, Tat. Cuma udah ketelanjuran masalahnya. Sekarang kita tes. Kalau kata Allah yang dipakai oleh LAI dan digunakan oleh Kristen Indonesia dan Kristen Malaysia sebagai sebutan umum, kenapa Pancasila ketuhanan yang Maha Esa bukan kealahan yang Maha Esa? Nah, gitu aja. Gampang kan? Iya. Orang Kristen Indonesia tahu ada kata Tuhan, ada kata Allah. Tetapi mereka tidak bisa membedakan. Iya. Dua-duanya dianggap sebagai sebutan umum. Mungkin ada 1-2 pendeta atau romo yang bisa mengatakan bahwa bisa dibedakan Allah sama Tuhan. Allah itu Tuhan yang apa istilah Allah itu yang ada di surga. Tuhan itu Tuhan yang berkarya di bumi gitu. Ada yang membedakan seperti itu. Tapi dua-duanya ini nggak ada yang menjadi nama gitu. Sedangkan Paulus saja tahu. Paulus saja bisa membedakan. Bapa selalu disebut Allah, Yesus selalu disebut Tuhan. Tuh Yesus nggak pernah disebut Allah.
Kalau Yesus nggak pernah disebut Allah, Yesus berarti Allah bukan? Bukan, nggak pernah disebut. Nanti ada yang bilang tuh Yohanes 1:1, Firman adalah Allah. Tapi Firman bukan Yesus. Ya, mereka menganggap Firman itu adalah Yesus. Tapi itu udah jelas-jelas bukan perkataan Yesus. Satu, ya kan? Kedua, itu kan adopsi. Adopsi Helenistik. Gitu. Jadi nggak tepat gitu loh. Makanya udah bukan perkataan firman Allah, bukan perkataan Yesus, dan bahkan bukan perkataan Yohanes itu sendiri. Orang Yohanes cuma ditumpangin namanya. Gue belum ngomong udah jawab. Sorry pemirsa, kadang udah gemes. Nah, ini kita ngomong begini, kira-kira ada nggak orang Kristen di Indonesia yang setuju? Nggak ada lah. Hah? Nggak ada. Ada. Ada pendeta siapa tuh Ada. itu yang rambutnya putih? Satu, Dia yaitu jangan pendeta. pakai nama. Nah, itu namanya pendeta Yakub Sulistyo. Yakub Sulistyo. Ada lagi, cuma saya lupa namanya kemarin. Ada pendeta yang bisa menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kata Allah itu adalah nama Tuhannya umat Islam. Nama Tuhannya umat Kristen itu Yesus. Jadi harus dibedakan. Jangan kata Allah yang namanya Tuhan umat Islam ini dipakai-pakai dalam Bible. Dia ngomong gitu. Ada ya begitu. Ada yang begitu. Cakep dong. Dia bisa menjelaskan bahwa kata Tuhan itu adalah nama jenis. Allah adalah nama diri. Yesus adalah nama diri. Ya. Jadi patokannya sama. Tuhan itu nama jenis, bukan nama diri. Contoh seperti Presiden Jokowi. Yang nama diri yang mana, yang nama jenis yang mana? Nama dirinya Jokowi. Nama diri Jokowi, Nama presidennya. generiknya presidennya. Nama jenisnya presiden. Ya. Gitu. Jangan digabung-gabung. Nggak boleh dong kacau balau ntar. Jadi kalau kita nanya Jokowi, siapakah nama Anda? Gitu kan digamparin kita. Bukan, nanti kalau ada yang nanya, kalau digabung-gabungin rancu begitu, nanti kalau ada yang nanya gini, siapa Jokowinya Indonesia? Gitu. Oh, Kan iya. bingung. Benar. Yang benar kan siapa presidennya Presiden Indonesia. Atau siapa nama presiden Indonesia gitu. Ya, paham. Jelas kan? Jelas. Apalagi nih kita bahas nih? Apa lagi? Ada tambahan lagi nggak? Terserah host semua. Hostnya Pak Doni ya. Saya bagian ini aja, tanya-tanya aja pemirsa ya. Ya yang nanya itu kan yang host, gimana sih? Oh iya, oke. Jadi udah makin Atau mungkin ada isu di TikTok apa gitu yang kita ya, bahas. makin jelas ya. Sebenarnya kalau perdebatan lintas agama, bukan perdebatan, saya lebih suka menyebutnya diskusi lintas agama. Itu kalau di TikTok itu lebih bebas, kayak tawuran sifatnya. Nah ini beberapa memang pertanyaannya sebenarnya sama, karena mereka itu ketika melakukan subhat-subhat kepada Islam, jadi bahannya sama itu aja, terus selalu berulang-ulang. Sebenarnya nggak ada hal-hal yang baru juga sih. Ya contohnya mengenai orang Islam menyembah batu, kalau misalnya gitu. Orang Islam mencium-cium batu Hajar Aswad buat penghapus dosa gitu. Sebenarnya kalau jawaban konyol ada yang gampang, berarti Yesus matinya sia-sia dong, kalah sama batu gitu kan. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan gitu yang nggak hal yang baru lah, cuma berulang-ulang ya, terpaksa kita harus Sebenarnya kalau menjelaskan. menjawab dengan secara akademisi itu jawabannya banyak ya. Tapi kalau saya mah kadang sering pinjem kalimatnya dari Rabbi Tovia Singer. Oke, apa tuh? Seorang rabi yang tahu bahwa umat Islam itu bukan penyembah berhala. Dia ngomongnya gini, Christianity who say that Muslims worships the black stone are completely idiot. Yang ngomong Rabbi Tovia Singer. Saya cuma ngutip doang gitu. Jadi pemirsa, Kita nggak usah jawab. Sudah ada yang jawab dari Yahudi, jawabannya begitu. ya. Jadi pemirsa, kata seorang rabi, namanya Rabbi Tovia Singer. Sering nih ya, Ustaz Donditan juga mengundang untuk talk show, diskusi, studi Sekali banding doang, ya. sekali doang. Oh sekali doang ya. Oke, sorry pemirsa, koreksi. Pernah berbicara via telepon ataupun via media internet. Nah itu ngobrol-ngobrol ya. Nah tadi Rabbi Tovia Singer itu mengatakannya, jadi kalau ada orang Kristen disebutnya, Dia bilang Kristen. kalau ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Islam menyembah batu adalah orang yang
I D I O T ya. I D O I O T. Kalau gue sih nggak sampai nggak sampai ngomong begitulah ya. Tapi kita gini aja. Saya cuma minta ayat di Quran atau hadis sabda Rasulullah perintah bahwa umat Islam diperintahkan untuk menyembah batu. Gitu. Ada. Dalam hal ini batu Hajar Aswad ya. Saya cuma minta ayatnya aja kalau ada. Kalau bisa tunjukkan silakan. Nanti mereka akan membawa hadis bahwa mencium batu Hajar Aswad bisa menghapus dosa. Iya, itu doang. Ya tinggal suruh baca aja Yesaya 6 ayat 6 sampai 7. Ya, pakai bara itu bukan panas jontor tat bibir pakai batu bara. Sarafim menempelkan batu bara ke mulut Nabi Yesaya. Terus dosanya Nabi Yesaya dihapuskan. Coba kalau ikutin itu jontor semua bibir. Kita minum kopi aja. Pertanyaan gue gini, yang menghapus dosa Nabi Yesaya itu Sarafim, batu baranya, atau Hasem? Kalau di dalam Islam jelas. Media semua tuh, misalnya memberi makan orang miskin, menyingkirkan duri di pinggir jalan, terus termasuk juga mencium Hajar Aswad. Tapi bukan itu, hanya sebagai media. Ketika kita sakit panas, kita tawakal, sabar, penghapus dosa. Seorang perempuan berdosa memberi makan seekor anjing yang nyaris mati kehausan, sekarat, diampuni juga dosanya, digugurkan kan gitu. Jadi semua media, tapi jawabannya jelas bahwa yang menerima taubat, mengampuni, memberikan pengampunan dosa adalah Allah. Ini media aja nih Tad. Kalau di dalam Kristen jadi siapa tuh tadi? Serafimnya, malaikatnya, apa batu baranya? Kalau kita tanya orang Kristen, saya nanya gini, yang menghapus dosanya Nabi Yesaya itu Serafimnya, batu baranya, atau Hasem? Atau Hasem. Iya. Berani nggak mereka jawab batu baranya? Nggak bakal berani. Ya nggak bakal berani. Berani nggak mereka jawab Serafimnya? Nggak bakal berani. Pasti mereka jawabnya Hasem. Kenapa tanganku jadi begini? Pasti yang mereka pasti akan menjawab Hasem kan? Kalau mereka menggunakan standar itu, kenapa mereka menuduh kita batu Hajar Aswad menghapus dosa umat Muslim, umat Islam? Kan berarti double standar. Punya standar begini, tapi diterapkan lain. Ke mereka nggak mau, kan lucu. Jadi umat Islam juga tahu yang menghapus dosa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mencium batu itu karena kita mengikuti sunnah Rasul. Sahabat Umar bin Khattab aja apa bilangnya? Seandainya aku tidak melihat Nabi Muhammad SAW menciummu, bagiku kau hanya sekedar batu hitam. Gitu. Jadi ya kalau menurut pemikiran ulama-ulama, kenapa sampai ada hadis begitu? Itu sebenarnya ibaratnya yang membuat ya atau musabab daripada mencium batu itu terus kemudian dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah apa? Adalah upaya daripada umat Islam yang jauh-jauh datang mendatangi Ka'bah untuk umroh atau haji dan bisa mencium batu itu. Upayanya yang dianggap sebagai sebab dihapusnya dosa umat Islam yang mencium batu itu. Tetapi sekarang pertanyaannya gini, ada nggak rukun haji harus mencium batu Hajar Aswad? Nggak ada. Ada. Mau kesian bener Tat ya kalau orang nggak kebagian nyium terus hajinya nggak asal gitu, nggak boleh. Insya Allah orang naik haji kan dosanya diampuni. Insya Allah kan. Orang naik haji kan. Sekarang kalau ada orang naik haji nggak sempet atau nggak bisa mencium batu Hajar Aswad, dosanya diampunin nggak? Diampunin kan. Berarti kan mencium, nggak mencium kan insya Allah dosanya diampunin. Ya sudah. Selesai. Jadi kalau dibilang mencium batu Hajar Aswad apa diampunin dosanya, terlalu pendek, terlalu cetek gitu. Dangkal. Sumbu pendek. Gitu sumbu pendek apa nggak punya sumbu? Nggak punya sumbu, susah disebut. Ibarat petasan, jadi petasan banting kagak ada sumbunya. Makanya kan nggak heran kalau Rabi Taufik Singil bisa sampai ngomong begitu. Iya. Saya juga kaget loh dengar. IDIOT ya. Kalau ada orang mengatakan Islam menyembah batu, meminta pengampunan dosanya dengan mencium-cium batu. Nah ini pemirsa ya. Jadi mereka tanpa keilmuan, lalu tidak juga membaca dalam Bible mereka. Tadi sudah dijelaskan itu ya, Nabi Yesaya ya, dari serafimnya atau malaikatnya atau batu baranya menghapus atau Hasem yang menghapus dosa. Kan gitu ya. Nah, jadi dari sini kita harus punya dasarnya, kekuatan menjawab
Pertama, yang menghapus dosa adalah Allah, lainnya hanya media. Media tuh jamak, bentuk tunggalnya medium, bukan medium-medium tapi nyebutnya media. Musea, museum, lebih dari satu. Nah, jadi media penghapus dosa banyak, tapi yang menghapus dosa adalah Allah, Maha Penerima Taubat, Maha Pengampun. Itu pegangannya umat Islam. Tetapi karena dasarnya dicekoki oleh informasi yang busuk tanpa ilmu, hanya sesimpel itu. Mereka mengatakan umat Islam penyembah batu. Begitu dijelaskan, mereka nggak punya daya lagi karena nggak punya tameng untuk menerima kebenaran dari Islam. Kemudian kita tambah lagi dari Bible mereka sendiri, ternyata ada juga. Baca tuh. Yesaya 6 ayat 6 sampai 7 tuh. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nah, ada serafim, Ya, ada bara, serafim, bara, ada malaikat. serafim itu malaikat. Oh, oke. Serafim, ada bara. Ya. Terus kemudian ada dosa yang diampuni, gitu kan? Ada juga sepit lah, tambahin lah. Sepit, ya, Ada ya. juga mesbah lah. Ya. Nah, yang menghapus dosa serafim, bara, sepit, Sepit. mesbah atau Hasem gitu. Oke. Gitu aja. Berani nggak jawab yang lain selain Hasem? Nggak ada yang berani Tuhan. lah. Kalau sepit kita ke tukang pangsit, dia kan, bang minjem sepit kenapa tong buat ngapus dosa? Atau baranya menghapus dosa? Nggak bisa Nggak lah. berani lah. Tukang sate kesian dia lagi masak sate, baranya diambil-ambil. Nah, Berarti yang menghapus dosa Hasim. Kalau Hasim. dalam versi ini, dengan logika aja. Kalau masih pakai logika harus jawabnya Hasem. Kalau punya logika dan punya standar, ini yang menghapus dosa adalah Hasem. Giliran ngomongin batu hajar aswad, jangan diumpetin standarnya gitu loh. Harus harus konsisten, nggak boleh double standar gitu. ya. Oke. Selain batu apa lagi? Nah, ini juga bagus nih buat pengetahuan. Kan Tadendi dulu ngajarin tuh ke kita semua tuh, jangan sebut Alkitab karena Alkitab nama lain dari Al-Quran. Ya. Sebutlah Bible yang terdiri di dalamnya ada PL dan PB. Jangan sebut Injil, tetapi sebutlah Gospel. Ya. Ini banyak yang udah paham juga nih pemirsa kita, Tat. Lalu pertanyaannya, ada yang minta tolong dijelaskan definisi dari kanonisasi, lalu studi bandingnya dengan kodifikasi Al-Quran. Gimana tuh, Tat? Secara definisi dulu, Tat. Ini kanonisasi itu kan proses pengumpulan dan pemilihan dari kitab-kitab yang dijadikan menjadi biblos, gitu kan? Kitabnya sudah ada nih, kitab gitu kan. Dipilih yang mana yang layak masuk ke dalam biblos, Kanonisasi, ya di kanon istilahnya. Kanon. Kalau kodifikasi itu adalah semacam kayak di kodifikasi itu sebenarnya Kompilasi ya, pengumpulan. Kodifikasi itu sebenarnya lebih ke arah hukum sebenarnya, bidang hukum sebenarnya. Jadi kan ayat sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam, diteruskan kepada sahabat-sahabat. Kemudian sahabat-sahabat itu kan sudah menuliskan dan sudah menghafalkan. Jadi apa yang ditulis dengan apa yang dihafalkan itu kan harus matching. Itu yang disetorkan kepada satu komite yang dipimpin oleh sahabat Nabi Muhammad SAW adalah Zaid bin Sabit. Dia menjadi ketua komite dengan beberapa sahabat yang lain. Orang-orang yang pernah menulis, orang-orang yang pernah mendengar dan menghafal, setor gitu. Dan ayat ini ada di surat berapa, ayat ini ada surat berapa, itu semuanya sudah ada petunjuk dari Rasulullah gitu. Sudah tahu ayat ini di Al-Baqarah, ayat sekian, ayat ini ada di surat ini, ayat ini itu semuanya sudah diatur awalnya sebelum Nabi wafat gitu. Jadi tinggal dirangkai gitu satu-satu, dikodifikasi gitu. Hafalannya, tulisannya bener nggak, sudah masuk, baru dijadikan satu mushaf gitu. Kodifikasi di dalam Islam atau untuk Quran itu kan dua kali. Pertama pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian yang kedua pada zaman Utsman radhiyallahu anhu. Yang pada zaman Abu Bakar ini kan ada masternya.
masternya disimpan oleh anaknya Umar bin Khattab, Hafsah ya. Kemudian pada waktu kodifikasi kedua, baru oleh Utsman dipinjam menjadi master, dicocokkan lagi dengan yang baru gitu. Kemudian dibuat beberapa salinan. Salinan ini yang dikirim ke daerah-daerah tertentu untuk menjadi apa? Untuk menjadi master kopi. Master kopi yang dijadikan standar untuk lafaznya, pengucapannya. Kodifikasi yang kedua pada zaman Utsman ini kan terjadi karena di banyak daerah itu, khususnya di daerah yang sedang bergejolak perang, banyak orang-orang yang bisa mau saling bunuh hanya gara-gara ucapan ayat Quran berbeda-beda. Kalau pada zaman Abu Bakar, radhiyallahu, itu kan dikodifikasi karena banyak penghafal Quran yang tewas. Ya, jadi latar belakangnya beda. Maka itu pada waktu kodifikasi yang kedua pada zaman Utsman, itu kan mushaf yang sudah ada, yang tulisannya dibacanya dengan dialek tertentu yang tidak sama dengan dialek Quraisy, itu yang dibakar. Supaya apa? Supaya standar dialeknya sama gitu. Jadi yang tujuan daripada pembakaran mushaf-mushaf yang lain itu adalah menstandarisasi lafaz ayat Quran gitu. Nah, itu yang sering difitnah, Tat. Al-Quran itu oleh Utsman bin Affan dibakar, jadi ada yang hilang. Ya tanya, yang dibakar yang mana gitu. Itu dia, ada yang dimakan kambing. Saya bilang, kalau standarnya itu, Bible dimakan dinosaurus. P52, Papyrus 52 kan cuma segede kartu ATM. Iya, segede kartu kredit. Dan itu jaraknya dari narasumber, berapa tahun? Ya, 300-an tahun sampai 400-an P52 itu kan abad kedua. Oh, oke. Yesus kan kira-kira tahun 30 Masehi. Berarti jaraknya kan kira-kira hampir 100 tahun. 100 tahunan. Baru diketemukan P52 itu kan. Maksudnya bukan diketemukan, dianggap P52 itu ditulis kira-kira jaraknya hampir 100 tahun dengan narasumber. Nah, kalau Quran berapa tahun? Langsung saat itu juga. Nabi Muhammad nerima kan manggil para sahabat untuk menyalin. Ya, tapi kan belum jadikan mushaf. Belum. Begitu Nabi Muhammad SAW wafat,